semuanya, pada kesempatan kali ini kita semua akan melakukan podcast inspiratif dengan salah satu teman kita yang akan membahas seputar produktivitas menjadi mahasiswa yang aktif berorganisasi, tapi tidak meninggalkan tanggung jawab sebagai mahasiswa dalam dunia akademik. Dengan saya sendiri, Indah Puspita. Saya Ramada Kemalajati. Saya Cheryl. Saya Rana Syifa. Yang akan menemani kalian beberapa menit ke depan. Selamat mendengarkan. Jadi pada siang hari ini kami menghadirkan narasumber yang sangat inspiratif, yakni beliau ini merupakan mahasiswa semester 4 Prodi Psikologi Islam, dan teman kami ini memiliki banyak pengalaman baik di dalam kampus maupun di luar kampus. Nah, langsung saja sekarang langsung kita hadirkan teman kami, yaitu Saiful Hidayat. Halo Saiful, selamat siang. Halo, selamat siang. Oke, gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah, ini baik-baik saja. Alhamdulillah sehat juga, badannya juga. Alhamdulillah. Untuk hari ini udah makan siang belum nih? Kan kita syuting pas di siang hari juga. Alhamdulillah tadi udah sempat pesen kok Kak di sini. Oke. Ya. Berarti aman ya Aman, untuk mulai ini. Oke. alhamdulillah. Berarti aku langsung aja nih mau tanya. Mungkin Saiful bisa ceritain kesibukan akhir-akhir ini lagi apa sih? Mungkin lagi UAS atau mungkin lagi ada kegiatan apa gitu? Oke, sebenarnya ini izin cerita agak panjang gak apa-apa ya Kak? Silakan, silakan. Untuk kesibukannya sih seperti kayak mahasiswa pada umumnya ya Kak. Kita kan di sini kan lagi hektiknya ke UAS nih untuk mahasiswa psikologi tentunya. Dan UAS di sini tuh kita tuh dipepetkan dengan deadline ya kalau UAS itu. Ya itu mungkin dari kesibukan di akademik kita hanya sibuk di UAS-UAS saja. Tapi alhamdulillah bisa teratasi kok. Terus untuk di luar dari akademik tuh kita, karena saya juga sebagai di HMPS juga ya, HMPS itu kayak semisal program studi, himpunan mahasiswa program studi gitu loh. Itu kita masih disibukkan dengan agenda seminar Kak. Jadi selain kita ngegarap akademik, kita juga harus ngegarap di organisasi juga. Mungkin itu aja sih Kak. Mungkin bisa diceritain seminar terdekat apa sih Saiful yang mau dijalanin? Ini gitu? sekalian promosi gak Iya, apa-apa iya, ya? Apa bisa ya, Kak, ya? promosi. Untuk seminar terdekat kita yang mau digarap itu seminar psikologi klinis Kak. Jadi di situ nanti kita ngebahas terkait kesehatan mental yang bagus, terus cara menjadi psikologi klinis yang terapan, yang relevan juga, terus cara kita mengintervensi orang. Kalau udah begitu ya. Oke, itu kalau selain seminar tuh biasanya HMPS ngadain apa sih Saiful? Untuk HMPS sendiri itu ya mungkin untuk program terbesar itu tetap seminar, dan nanti bakal ada beberapa program terdekat seperti kemarin itu kita sudah melaksanakan workshop kepenulisan. Karena program yang kita jalankan juga itu kita harus ngelihat nih dari kebutuhan mahasiswa. Kemarin kan kenapa kita ngadain workshop itu karena teman-teman dari angkatan bawah itu belum pada bisa terkait kepenulisan. Jadi begitu. Terus untuk program yang terdekat itu ya baru kita menggarap seminar ini. Seminar itu tadi ya Saiful. Oke, tadi kan Saiful bilang kalau ada kesibukan di akademik ya kayak mahasiswa UAS pada umumnya gitu ya. Terus juga kesibukan di luar yakni salah satu anggota HMPS juga. Nah, mungkin bisa diceritain gitu peran dan tanggung jawab yang dijalani di HMPS sendiri apa nih Saiful? Oke, ini disclaimer saya nggak sombong ya Kak. Boleh. Untuk di HMPS sendiri, saya alhamdulillah sekarang diamanai untuk di posisi sebagai ketua umum di HMPS Psikologi Islam periode 2025 ini ya Kak ya. Untuk tanggung jawab sendiri ya seperti ketua pada biasanya tetap mengemban beberapa tugas yang selayaknya jadi ketua. Terus nanti beberapa program kerja yang terjalan, beberapa program kerja yang dijalankan juga itu menjadi tanggung jawab pengawasan ketua juga terkait bagaimana nanti program ini terjalankan dan bagaimana nanti strategi yang akan kita hadapi kalau emang ada problem-problem begitu Kak. Dan selain HMPS di sini menjadi event organizer ya Kak ya, HMPS juga itu kita itu harusnya menjadi tangan panjang dari mahasiswa nih Kak. Akan tetapi itu PR bagi saya sendiri yang menanamkan nilai-nilai ini ke teman-teman HMPS ya. Karena pada dasarnya realitanya aja ya, kita HMPS itu hanya menjadi IO Kak, begitu. Jadi kepercayaan yang diberikan kepada kampus itu sepenuhnya tidak dipercayakan kepada kita, dan justru kita menyampaikan suara mahasiswa kepada pihak atasan itu malah tidak diterima. Jadi itu PR bagi saya untuk bagaimana semestinya ketua dan mahasiswa umum ini itu
saling berdampingan untuk menyelesaikan apa yang dipermasalahan di psikologi tentunya gitu ya. Jadi selain menjadi IO, saya juga bertanggung jawab kepada mahasiswa umum gitu. Lumayan besar juga ya, berarti peran tanggung jawab selain daripada mahasiswa tadi ya Saiful. Oke, mungkin teman saya juga ingin menanyakan sesuatu nih. Oh ya boleh Kak, silahkan. Nah, tadi kan kakak selain sebagai mahasiswa juga sebagai ketua HMPS juga kan. Nah, itu pastinya sibuk banget ya kan. Nah, itu kira-kira gimana sih cara kakak mengelola waktu sebagai mahasiswa yang punya banyak tugas dan juga sebagai ketua HMPS? Oke, untuk manajemen waktu itu alhamdulillah karena dari dulu saya suka beraktivitas ya Kak ya. Saya menggunakan skala prioritas nih Kak. Tapi penggunaan skala prioritas ini kita tidak meninggalkan yang non prioritas ya Kak ya, tapi kita mengerjakan terlebih dahulu mana yang lebih prioritas antara organisasi dan tugas nih. Kalau saya pasti melihat terkait deadline-nya nih, mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu dan mana yang perlu dimundurkan. Tapi disclaimer, ini tidak melupakan tugas yang lainnya begitu ya Kak. Contohnya nih, kalau memang kita diharuskan mengerjakan UAS dan diharuskan mengerjakan terkait organisasi, ya saya lihat dulu pertimbangan dan bobot dari UAS dan organisasi ini, mana yang lebih segera untuk diselesaikan dan mana yang bisa kita sambi nih. Kalau emang kita sudah selesai satu, kita tidak boleh melupakan yang tidak prioritas, tapi kita tetap mengerjakannya dengan beriringan gitu. Nah, terkait tugas kan tadi banyak tugas ya sebagai mahasiswa, sebagai anak organisasi juga. Nah, itu apakah kakak ini merasa ada tekanan dari banyaknya tugas tersebut? Untuk tekanan sih di awal ya Kak ya, karena di awal itu saya memiliki beban tugas entah akademik atau organisasi yang banyak sekali, itu sempat kebingungan dan bagaimana sih menyelesaikan ini dengan efektif, tidak meninggalkan satu sama lain. Dan ternyata dari jawaban saya ya tetap saya jalani dengan enjoy, saya tidak terpaku pada pikiran yang negatif, bahwasanya semua tugas yang diberikan kepada saya ya itu adalah tanggung jawab saya, dan bagaimana saya menyelesaikannya tidak boleh terburu-buru. Akan tetapi kita positive thinking aja nih, tugas yang diberikan ini pasti saya bisa kerjakan dengan waktu yang tertentu gitu Kak. Jadi kan kebanyakan orang menilai itu kan ketua sibuk gini ya, padahal tidak Kak, pastinya Kak. Ini saya buka aja ya, ketua jika memiliki pemikiran yang inovatif itu ya, dia bakal menggunakan beberapa struktural di organisasinya Kak buat ngebantu. Jadi kalau emang mengatakan ketua ini sibuk gini, ya itu emang benar, tapi pada realitanya nih, pada eksekusinya kita bisa loh ngegunain apa hak dan kewajiban dari struktural. Kalau di saya kan ada wakil nih, ada beberapa badan juga, itu bisa ngebantu saya dalam manajemen organisasi. Jadi enggak sepenuhnya terpaku kepada saya untuk bagaimana eksekusi dari apa yang harus dijalankan gitu loh. Tapi kita bisa nggunain struktural ini nih, bisa nggunain sisi baik dari adanya struktural di organisasi. Terus tapi akan tetapi dengan hal itu kewajiban tetap ada di ketua. Terus kalau kita ngebahas terkait akademik nih, ya saya tetap mengerjakan apa yang kewajiban dari saya kan, karena dari rumah juga saya berniat untuk berkuliah di sini. Ya saya tidak boleh meninggalkan kewajiban yang ada di akademik gitu. Terus untuk pertanyaan terkait stres sih enggak ya Kak ya, karena saya juga enjoy menjalankannya. Terus ya dibuat santai aja lah Kak, penting tanggung jawab terpenuhi dengan tepat gitu. Jadi pada intinya enjoy aja ya Kak, Iya, enjoy. sambil dijalanin dan juga ya kita mengatur ya yang prioritasnya dulu kita kerjakan, baru habis itu kita kerjakan yang lain. Baik, terus Berarti enjoy biar nggak stres ya, kita jalan nanti juga selesai gitu ya Saiful. Nah, harus digarisbawahi dulu nih, kita enjoy saja itu tidak menyelesaikan masalah. Oke. Nah, dengan pikiran yang enjoy kita bisa menyelesaikan masalah. Oh iya, gitu. oke. Jadi karena kita nggak stres dan kita nggak panik, maka kita bisa pikir Iya. buat jalannya apa sih yang paling cepat dan paling baik gitu ya. Oke. Halo teman-teman, kembali lagi sama kita. Jadi kita lanjut ya Kak. Tadi udah dijelasin nih kalau kakak nggak mengalami stres gitu. Gimana sih tips and triknya? Oke, untuk tips and trick ya Kak ya. Iya. Sebenarnya itu cukup simpel ya Kak, kalau coping stres buat saya tuh. Sebenarnya kalau stres itu tetap pernah, tapi saya tidak terlalu memikirkan hal tersebut Kak. Jadi kan orang-orang yang memiliki stres itu
itu orang-orang yang terpacu kepada hal negatif thinkingnya aja nih Kak. Kalau saya itu sangat bertolak belakang ya Kak, karena prinsip dalam saya itu kalau emang saya memiliki masalah nih, saya nggak boleh nih terus berada di negatif thinking, tapi saya berusaha mikir bagaimana masalah ini bisa selesai gitu loh. Kan orang-orang kan pada mikirnya ngestak nih, kalau ada masalah kita harus kenapa ini, kenapa kok bisa gini, kenapa. Kalau saya enggak, bagaimana kok bisa menyelesaikan ini, apa caranya. Yaitu untuk tips and triknya tetap kita berusaha berpikiran positif, semua itu pasti ada jalannya, dan semua itu harus kita lalui, kita nikmatin apa prosesnya yang ada di dalam diri kita. Jadi kalau masalah ya itu wajar, semua itu pasti memiliki masalah, tapi tidak semua orang itu bisa menyelesaikan masalah kita. Jadi prinsip saya itu tetap satu aja. Berarti fokusnya itu pada penyelesaian masalahnya Ya, gitu, sama betul. berpikir positif gitu. Oke. Terus apa aja yang bikin semangat kakak untuk terus aktif berorganisasi, juga bisa aktif untuk kegiatan kuliah gitu? Untuk ini sedikit cerita juga ya Kak ya. Karena dari awal saya kesini itu untuk mencari ilmu atau kuliah, ya tetap semangat saya tetap ke nilai tentunya, ke nilai akademik itu tidak bisa diragukan ya Kak ya. Karena ambis juga di nilai akademik itu yang bikin saya semangat nih. Dan juga ada beberapa tuntutan orang tua terkait patokan nilai-nilainya. Tapi dengan hal itu juga ya saya bersyukur kalau semisal saya tidak ada tuntutan seperti itu, saya tidak ada ambisi untuk mendapatkan nilai seperti ini. Terus kalau di dalam organisasi, sebenarnya ambisi saya itu tetap satu, bagaimana menjalankan organisasi ini tetap berjalan semestinya begitu Kak. Dan bagaimana saya belajar bertanggung jawab tentang amanah apa yang diberikan kepada saya, dan saya tidak meninggalkan amanah tersebut. Jadi aku rasa cukup dengan dua ambisi itu aja sudah bikin saya ambisi untuk di organisasi maupun di akademik gitu kan. Berarti jadi orang tua sama gimana amanah yang kamu emban itu. Kemudian karena kamu ini di HMPS itu ada nggak sih program atau inisiatif yang bisa mendukung kesehatan mental dari mahasiswa gitu? Ada nggak program seperti itu? Oh ada Kak, tentunya Kak. Kita yang akhir-akhir ini kan ada menjunjung tema seminar klinis ya Kak ya. Iya. Itu di situ juga bagaimana peran psikologi klinis terhadap di era sekarang ini Kak. Untuk tema besarnya seperti itu. Lalu untuk yang program terdekat lagi itu kita di bulan September itu kita ada namanya Festival Perayaan Hari Mental Health Sedunia WMHD. Nah di situ juga kita mengadakan nih bagaimana promosi kesehatan mental. Bagaimana kalau kesehatan mental ini bukan menjadi hal tabu bagi masyarakat gitu loh. Kan sekarang kan pada miris ya orang-orang masyarakat sekarang. Orang yang memiliki stres, orang yang memiliki kekurangan kesehatan mental untuk berobat saja itu merupakan hal yang tabu. Justru orang tua sekarang itu memaknai gangguan jiwa itu adalah sesuatu hal yang sangat tabu. Jadi bagaimana coba penyelesaiannya jika tidak berobat gitu loh. Nah dengan adanya forum-forum seperti itu kan menurut saya itu ya ini langkah tepat bagi kita sebenarnya mahasiswa psikologi gitu loh, yang memiliki peran utama dan juga banyak tahu tentang kesehatan mental. Ya kita promosikan nih kalau kesehatan mental itu seperti ini dan cara penanganannya pun seperti ini begitu. Jadi biar mengurangi stigma negatif dari masyarakat. Betul. Gitu ya. Jadi selain kita mengurangi stigma juga kita ada psikoedukasinya juga nih begitu, dengan cara kita menangani coping stress seperti apa, terus penanganan kesehatan mental lainnya itu seperti apa gitu. Jadi tidak hanya mengurangi stigma aja, tapi bagaimana kita mengedukasi banyak orang, tentunya mahasiswa psikologi sendiri nih, tentang pentingnya promosi kesehatan mental gitu. Nah dari situ ada nggak sih maksudnya kayak pesan yang ingin kamu sampaikan kepada mahasiswa yang mungkin mengalami gangguan kesehatan mental gitu? Untuk pesan kepada mahasiswa cukup simpel aja ya Kak ya, karena aku rasa topik utama dalam penanganan kesehatan mental itu kepada pikiran kita aja sih Kak ya. Stigma di dalam diri kita, sesuatu respon atau suatu stimulus yang kita dapatkan, jika kita berpikiran selalu positive thinking, itu kita bisa menyelesaikannya nih. Akan tetapi jika kita terpacu untuk tidak menyelesaikannya dan malah justru kita
mengapa hal itu terjadi, itu malah tidak menyelesaikan masalah, Kak. Jadi kan ya memang itu adalah kalau bisa dibilang toxic positivity ya, akan tapi bagaimana kita keluar dari toksiknya ini, Kak. Jadi berpikiran positif dengan kita menjalankan bagaimana kita bisa menyelesaikan masalahnya ini yang orang-orang tidak bisa. Jadi lebih ke penyelesaian masalahnya kayak gimana gitu aja. Oke, baik, terima kasih Mas Jafo Sama-sama. karena sudah mau diwawancarai hari ini, mengikuti podcast ini, juga meluangkan waktunya. Terima kasih ya. Oke. Oke teman-teman, sekian podcast kita hari ini. Semoga teman-teman semua dapat termotivasi dan memiliki inspirasi untuk menjadi mahasiswa yang aktif berorganisasi tapi tidak meninggalkan tuntutan akademik dan juga tanggung jawab akademik. Dadah!